Ya, keputusan Kerajaan Arab Saudi melarang pengungsi Palestina menggunakan visa sementara Israel, Yordania, dan juga Lebanon untuk menunaikan ibadah haji dan umroh menuai kecaman dan kekhawatiran. Sejumlah pihak terkait sangat ingin Riyadh segera mencabut larangan ini. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kebijakan ini? Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama saya, analis Timur Tengah Zuhairi Misrawi. Selamat pagi Gus Mis, apa kabar? Selamat pagi, baik. Ya, apa sebenarnya yang terjadi dengan Arab Saudi? Kita tahu ini bukan cerita baru begitu ya sebenarnya masalah ini, yang serupa. Ya, yang terjadi adalah bahwa Arab Saudi bersama Israel, tentu di balik ini ada Amerika, sedang mendesain satu kesepakatan bersejarah tentang masa depan Palestina di kawasan gitu. Yang tentu salah satu kartu yang dimainkan adalah kartu pengungsi Palestina yang tersebar di Syria, di Jordania yang terbesar, di Irak, kemudian di Lebanon juga. Mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi ini adalah bagian dari transaksi atau kesepakatan politik antara Israel dan Arab Saudi yang dibaliknya tentu ada Donald Trump di situ. Nah, tentu responnya memang sangat disayangkan. Kenapa Arab Saudi menggunakan haji dan umroh bagi warga Palestina, bagi para pengungsi sebagai kartu politik? Karena bagaimanapun salah satu masalah yang memang harus diselesaikan adalah nasib para pengungsi. Ya. Karena tidak mungkin Jordania, Lebanon, Irak, Syria melakukan normalisasi terhadap para pengungsi Palestina. Harapannya memang dari klausul sejak dari Camp David, Oslo itu mereka bisa kembali ke Palestina. Jadi kalau kita melihat kebijakan yang terbaru dari Arab Saudi melarang warga Palestina di Jordan, Lebanon, Irak, dan Syria itu adalah kita melihat semacam ada desain baru untuk tidak mengembalikan pengungsi Palestina ke Palestina. Ya, tetapi yang patut dicurigai adalah kesepakatan one state solution, yaitu satu negara, solusi satu negara. Jadi nanti itu kira-kira hanya ada Israel. Arahnya ke sana ya? Iya, karena itu arahnya ke sana. Iya, ini yang dikhawatirkan karena itu kan skenario Trump. Trump sekarang sudah mulai berpikir bahwa hanya ada satu negara di kawasan itu namanya Israel. Nah, sementara kalau kita lihat Demokrat tetap, Partai Demokrat di Amerika tetap two state solution, solusi dua negara, dan saya kira beberapa negara di Timur Tengah termasuk kita Indonesia adalah two state solution. Nah, oleh karena itu ini masalah yang sebenarnya cukup serius sekali. Bagaimana masa depan pengungsi Palestina yang berada di sekitar kawasan Timur Tengah. Artinya pasal ini tidak bisa dilihat secara parsial. Ini memang secara sejarah panjang, memang latar belakang politik di kawasan sebenarnya ya. Sangat jelas. Setiap kebijakan Arab Saudi yang terkait dengan umroh haji, biasanya ada motif politik di balik itu. Kita lihat misalnya kebijakan soal blokade di Qatar, berdampak kepada jamaah haji dan umroh dari Qatar. Begitu pula terkait dengan Iran, itu juga berdampak. Jadi Arab Saudi selalu menggunakan haji dan umroh sebagai tawar-menawar bergaining kartu politik. Ini yang memang sangat disayangkan. Posisi Arab Saudi sendiri bagaimana sebenarnya? Dengan situasi seperti sekarang ini di kawasan, apakah memang ini jalan satu-satunya yang bisa diambil Saudi? Yang sangat dikhawatirkan, Arab Saudi tidak berada di pihak yang netral terkait masalah Israel-Palestina. Kalau kita melihat kebijakan yang terakhir ini, Arab Saudi sepertinya berpihak kepada Amerika, berpihak kepada Israel. Itu bisa dilihat pertemuan-pertemuan pejabat tinggi dari kedua negara. Bahkan sebelum ini Netanyahu datang ke Muscat, lalu kemudian Menteri Luar Negeri, Menteri Pemuda datang ke Uni Emirat Arab. Jadi negara-negara terutama Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi yang sekarang ingin menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini tentu saya kira memang harus mendapat perhatian kita semua. Jangan sampai kemudian ini jumlahnya besar, pengungsi 3 sampai 5 juta sebenarnya, sangat besar sekali. Bagaimana nasib warga Palestina yang berada di pengungsian? Karena kalau kita melihat Jordan udah menolak, Lebanon udah menolak, ya kan, Irak menolak, Syria apalagi sekarang situasi politiknya sangat tidak menguntungkan. Jadi Arab Saudi mestinya melihat
potret yang lebih besar bagaimana masa depan Palestina, terutama nasib dari para pengungsi. Karena tidak mungkin mereka kembali ke sana. Jadi satu-satunya cara adalah memberikan seluruh fasilitas termasuk untuk haji dan umroh kepada para pengungsi ini. Oke, Gus Miftah, sebentar kami punya informasi satu cuplikan ini terkait Arab Saudi dan Palestina yang sepakat untuk melarang warga pengungsi Palestina melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kementerian Agama Republik Indonesia akan mendalami latar belakang larangan ini. Ya, sampai sekarang saya sedang mendalami informasi ini. Saya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri kita untuk mendapatkan keakurasian dari kabar dan berita tersebut. Dan tentu saya sendiri masih mempelajari latar belakang dari adanya kabar seperti itu. Jadi kita sedang mendalami. Ada kemungkinan nggak untuk ditambah, kan otomatis akan adanya kekosongan kuota jika warga Palestina nggak ada wacana dari pemerintah Indonesia untuk menambah kuota dari jemaah haji sendiri nantinya, Pak? Ya, itu sebagai sebuah kemungkinan, karenanya itu bagian yang akan kita dalami terkait dengan implikasi dari kabar tersebut. Iya, itu sikap dari pemerintah Republik Indonesia. Ini dalam hal ini kapasitas tadi disampaikan oleh Menteri Agama. Kami belum melihat apa yang diambil respon dari Kementerian Luar Negeri. Tentu ini ada semacam tanggung jawab moral karena Indonesia juga sudah terus terang mendukung apapun langkah untuk memerdekakan Palestina. Kemarin juga belum lama, sekitar 1 bulan yang lalu sudah ada acara yang digelar di Bandung dan juga di Jakarta. Bagaimana pemerintah kita harus menyikapinya, Gus Mis? Jadi menurut saya pemerintah harus bersuara. Harus bersuara. Kementerian Luar Negeri harus menyampaikan pandangannya, protesnya terhadap Arab Saudi karena bagaimanapun terkait dengan dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah itu tidak bisa dimonopoli oleh Arab Saudi. Harus melibatkan negara-negara oki. Termasuk kita Indonesia harus menyampaikan. Maka sebenarnya seluruh keputusan yang terkait dengan ibadah haji dan umroh mestinya diselesaikan dengan forum oki itu, Organisasi Kerjasama Dunia Islam. Dan tentu kita tidak ingin kegilaan Muhammad bin Salman ini terlalu jauh gitu. Kenapa sampai ke sana arahnya? Ya karena beberapa kebijakannya itu sangat tidak masuk akal. Blokade Qatar, lalu kemudian soal dukungan terhadap sanksi terhadap Iran yang terakhir ini soal ibadah haji. Bagaimana itu pengungsi? Karena bagaimanapun pengungsi ini mereka masih punya tanah. Dan sebagian tanah-tanah mereka yang berada di tepi barat itu adalah atau di sebagian Yerusalem Timur adalah tanah-tanah yang dicaplok oleh Israel. Jadi ada persoalan yang cukup rumit. Oleh karena itu saya kira karena ini nasib yang terkait dengan 3 juta sampai 5 juta warga Palestina dan Indonesia mempunyai komitmen terhadap kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak boleh diam. Indonesia harus menyampaikan protesnya terhadap pemerintah Saudi bahwa terkait dengan umroh dan haji itu segala keputusan tidak bisa dimonopoli oleh Arab Saudi dan harus melalui forum OKI atau jadi harus lobby-lobby ya yang harus lobby-lobby. Tapi pertanyaan lobby-lobby pemerintah Indonesia bisa efektif tidak didengar oleh negara-negara oki dan juga negara? Sangat saya kira karena Jordan sudah protes, Libanon juga sudah protes, saya kira Irak juga protes, Indonesia perlu menyampaikan nota protesnya terhadap putra mahkota Muhammad bin Salman. Poinnya adalah kita minta agar Arab Saudi tidak berpihak kepada Israel dan ada di posisi netral ya? Ada posisi yang netral, terutama bagaimana agar ada garis two-state solution itu, solusi dua negara seperti yang kita lakukan selama ini bagi Indonesia. Dan two-state solution itu terkait dengan bagaimana nasib masa depan pengungsi. Karena negara-negara yang sekarang ditempati pengungsi tidak mungkin melakukan naturalisasi. Di Jordan ini ada 600.000 lebih. Itu yang tercatat, mungkin lebih 1 juta. Walaupun mereka sah tinggal di sana karena memegang semacam surat travel, dokumen ya? Dokumen resmi untuk tinggal. Dan bahkan bisa diberikan paspor sementara kan seharusnya. Persis. Jadi bagaimana nasib mereka? Mereka harus kembali ke tanah mereka. Bagaimanapun sangat pahit bagi warga Palestina yang berada di pengungsi. Jadi ini bukan persoalan yang sederhana. Ini soal nasib pengungsi di balik kebijakan saya sebut ugal-ugalan Arab Saudi ini ada
kartu politik yang sedang dimainkan. Ada Israel di situ, ada Donald Trump di situ, dan saya kira kita semua tahu apa yang sedang ada di pikiran Muhammad bin Salman. Ada isu domestik juga di sana ya, di kerajaan.